Berakhirnya pertempuran besar di langit secara tiba-tiba juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang mengalami kerugian. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong telah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa merentangkan tangannya di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita yang kejam dan kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut pada Xiaoyan? Namun, sekarang Xiaoyan telah menggunakan teratai api sekali, dia juga harus cukup lemah, bukan? Jia Xingtian menyuarakan pikirannya. Siapa yang peduli apa alasannya? Yang terbaik adalah wanita itu dihentikan. Lagi pula, skill racun yang aneh dan tak terduga miliknya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racunnya akan melayang. Prajurit biasa ini akan mati saat kontak. Fama menghela nafas. Pemimpin sekte dari sekte racun mungkin tidak lebih kuat dari Medusa dalam hal kemampuan bertarung, tetapi keterampilan racunnya yang menakutkan dapat dengan mudah menyebabkan pihak mereka menderita kerugian besar tenaga. Oleh karena itu, jika mereka bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari menjadi musuh yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah akhir terbaik untuk Kekaisaran Magia. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, semoga kakak ketiga bisa benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu, Kekaisaran Mama juga akan dapat menghindari bencana besar. Xiao Ding menghela napas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte dari sekte racun ini telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Sekarang kapanpun dia memikirkan cara racunnya yang tidak biasa itu membunuh, bahkan tubuh Xiao Ding pun terasa dingin. Kontrol. Bagaimana mengontrolnya? Petik 2. Dokter peri kecil juga agak terkejut saat mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiaoyan. Dia tampak sedikit tersentuh. Selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini, sesuatu seperti orang yang mati secara tidak sengaja karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh Anda dapat digunakan sesuka Anda. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berbicara dengan agak ragu-ragu, kamu benar-benar mampu melakukannya? Percayalah kepadaku. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Mengingat pengalamannya, dia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun, Xiaoyan telah menemukan metode ini saat dia membalik-balik sejumlah besar informasi yang ditinggalkan Yao Lao saat dia memurnikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa tetapi tidak menyulitkan Xiaoyan. The Valen Heart Flame dan Green Lotus Core Flame di tubuhnya bersama dengan Bone Chilling Flame Yao Lao secara kebetulan ditambahkan ke nomor ini. Mata ungu keabu-abuan itu menatap tajam ke wajah serius Xiaoyan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil itu perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke sisi Medusa yang mengatupkan giginya dengan erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan beberapa potongan darah keunguan yang aneh keluar dari tubuh yang terakhir sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, saya juga bisa menyelesaikannya sendiri. Little Fiery Doctor tidak berkomitmen. Matanya beralih ke Xiaoyan sebelum berbicara dengan sikap ragu-ragu. Jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, aku akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Apa yang kamu katakan? Kali ini, motif saya untuk memulai perang ini adalah untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Petik 2. Kekaisaran Jiamah dan suku ular rakyat menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah Anda ingin mengakhirinya dengan sederhana? Medusa dengan dingin tertawa. Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Mama dan suku ular akan benar-benar musnah bahkan dengan perlindunganmu. Kamu bukan anak yang bodoh dan juga harus memahami prinsip-prinsip yang lemah menjadi daging yang dimakan oleh yang kuat. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh.
Kalau begitu, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sedingin es. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawa dan pertarungannya, ras ular orang dan kekaisaran Jiama akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan 3 sekte. Jangan hanya bertindak secara acak berdasarkan impuls Anda sekarang. Xiaoyan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. Saya sadar bahwa Anda mengenalnya. Namun, ratu ini akan mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras ular rakyat. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mata Medusa berubah sedikit. Tatapannya menyapu masa hitam tak berujung yang membentuk pasukan besar di bawah. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan dingin. Xiaoyan tertawa getir dan hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif sejak saat itu. Karakter kejamnya hanya bisa melampaui Medusa. Kali ini, dia telah mengakhiri pertempuran besar karena Xiaoyan serta daya tarik besar dari kendali yang diusulkannya dari badan racun yang menyedihkan terhadapnya. Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa memulai perang ini karena menghancurkan kekaisaran Mama akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Xiaoyan menoleh. Dia mengerutkan kening dan bertanya setelah sepertinya mengingat sesuatu. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Baru setelah itu wajahnya menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata, ada organisasi misterius yang datang dan mencari saya. Mereka mengatakan bahwa jika saya dapat menduduki seluruh kekaisaran Mama dan menangkap kepala aliansian, mereka akan memberi saya metode untuk membatalkan badan racun yang menyedihkan. Tidak disangka, kepala aliansian sebenarnya adalah Anda. Petik 2. Medusa dan Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa setelah semua liku-liku, masalah ini melibatkan Xiaoyan. Awalnya, saya memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran magia selama 1 tahun ini. Namun, Anda tidak pernah mengungkapkan diri Anda. Oleh karena itu, saya juga belum benar-benar membunuh. Mata dokter peri kecil itu aneh saat mereka menyapu tubuh Xiaoyan. Dia segera berkata, sepertinya Anda telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu sepertinya sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut dengan tubuh racun yang menyedihkan, saya. Petik 2. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. Wilayah sudut hitam juga sangat jauh dari tempat ini, mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di hati Xiaoyan saat dia berpikir sampai saat ini. Wajahnya gelap dan serius saat dia berkata, ini adalah Hall of Souls? Ya, organisasi misterius itulah yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar menargetkan Anda. Segalanya tampak seperti yang Anda katakan. Saat ini Anda bukan lagi doze kecil dari dulu. Dokter peri kecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia mengingat situasi di mana Xiaoyan telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh perusahaan mercenary kepala serigala saat itu. Wajah dinginnya juga menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Xiaoyan samar-samar tampak bisa melihat bayangan gadis baik itu dari dalam senyuman ini. Kamu terlihat cantik seperti saat kamu tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia langsung berbisik, ada sesuatu yang akan berubah. Cara saya bertindak saat itu tidak cocok untuk saya. Petik 2. Tapi aku sangat menyukainya. Xiaoyan tersenyum sembarangan dan menjawab. Little Fairy Doctor sedikit terkejut. Matanya melihat ke wajah yang memiliki kelembutan yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan saat itu sebelum menyeringai. Apakah orang-orang dari Hall of Souls masih di Kekaisaran Cuyun? Xiaoyan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Saat ini dia tidak tahu banyak tentang Hall of Souls. Meskipun dia secara tidak sengaja memasuki aula batu yang sangat besar itu ketika dia maju ke Do Huang saat itu dan bahkan telah melihat Yao Lao, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang tempat di mana aula batu itu berada. Saya tidak yakin. Orang-orang dari Hall of Souls sangat aneh.
akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang mengambil inisiatif untuk mencarinya kecuali seseorang yang sangat mengenal mereka. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa saat mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls hidup-hidup dan mendapatkan berita tentang Hall of Souls, Yao Lao, dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun, Anda juga harus segera membantu saya menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Ini karena saya dapat merasakan bahwa tidak lama lagi akan meletus sepenuhnya. Semuanya akan terlambat saat itu. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya, bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter peri kecil tertawa getir. Sangat mendesak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Wajahnya juga sedikit berubah saat mendengar ini. Jika saya tidak terdesak waktu, saya tidak akan menjanjikan orang-orang dari Hall of Souls untuk memulai perang ini. Dokter peri kecil berbicara dengan sikap agak sedih. Baik, semoga nanti meletus. Selama bahan-bahannya dikumpulkan, saya pasti akan memungkinkan Anda untuk mengontrol tubuh racun yang menyedihkan Anda. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum segera mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit sementara tatapannya mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk dan menyapanya ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang. Dia bergegas ke bawah dan menatap semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, 3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Cuyun. Semua ahli di udara tercengang ketika mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Dozong hari ini, kekuatan gabungan ketiga sekte mereka masih sangat kuat. Jelas tidak banyak masalah menerobos garis pertahanan Kekaisaran Jiama. Mengapa mereka mundur? Pemimpin sekte, beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di hati mereka. Saya bilang mundur, tarik sekarang. Namun, mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor menyapu sebelum orang-orang ini membuka mulut untuk bertanya. Suaranya sedingin es saat dia bertanya, siapa yang keberatan? Maju. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan itu menyapu. Mereka segera menelan kata-kata pertanyaan di mulut mereka dan mengirimkan perintahnya ke setiap sudut pasukan besar. Dari langit, Xiao Yan melihat pasukan besar yang mengemasi tenda mereka dan menarik perintah dokter peri kecil. Dia akhirnya tidak bisa menahan desahan. Siapa yang menyangka bahwa tabib kecil dari toko obat saat itu benar-benar akan menjadi penguasa sejati Kekaisaran Cuyun? Perubahan seperti itu benar-benar sangat berbeda. Bab 772, Pertemuan Malam. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng terkejut cukup lama ketika mereka melihat pasukan aliansi 3 kekaisaran tiba-tiba mulai mundur dengan cara seperti semburan. Mereka saling memandang tanpa memahami apa yang terjadi. Benteng itu meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi selama mereka tertegun. Tak terhitung banyaknya orang, yang awalnya mengira bahwa negara dan rumah mereka akan dihancurkan hari ini, tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka. Sorakan karena selamat dibebankan ke awan. Tampaknya aliansi 3 kerajaan akhirnya ditarik. Hai Bodong menghela nafas panjang saat dia berbicara dengan cara yang menunjukkan dia telah menghilangkan beban berat. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan berhasil meyakinkan pemimpin sekte dari sekte racun. Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal. Jia Xingtian mendecakkan mulutnya dan bertanya-tanya. Namun, wajahnya masih mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Mereka dengan jelas memahami bahwa kekuatan luar biasa dari aliansi 3 sekte masih tertinggal di pihak mereka. Ini akan tetap menjadi kasus bahkan jika Xiao Yan dan Medusa ada. Tak peduli apapun, pertarungan besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Jiama akan tetap ada. Xiao Ding mengusap keningnya dan tertawa. Hihi. Namun, setelah hari ini, reputasi aliansian dan Kekaisaran Jiama dapat dianggap telah menyebar. Memerangi 3 sekte besar dengan 1 aliansi.
Prestasi ini cukup untuk memungkinkan aliansi Yan kita membuat orang-orang yang mengejek kita melihat kita secara berbeda saat kita berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Laut. Hai Bodong tersenyum saat berbicara. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika Mystic Cloud Sekte dari Kekaisaran Jiama pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Daya, mereka diejek oleh cukup banyak kelompok. Bagaimanapun, di mata faksi-faksi ini dengan kekuatan yang menakutkan, Mystic Cloud Sekte yang bahkan tidak memiliki satupun elit Gaozong, mengalami kesulitan untuk memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka. Jia Xingtian dan Fama tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Kekaisaran Mama kemungkinan akan berdiri dengan bangga hari itu. Xiao Yan, yang mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi dari benteng di langit, juga menghela nafas lega. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada Medusa, "Sudah berat bagimu 1 tahun ini. Tidak disangka Anda memiliki begitu banyak teman lama sehingga Anda dapat bertemu di mana-mana." Medusa menjawab dengan samar. Kata-katanya tercemar dengan sedikit rasa asam yang sulit untuk dijelaskan. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-katanya ini. Dia berkata, dia hanyalah seorang teman sejak dulu. Hanya saja saya tidak menyangka dia akan berakhir di panggung hari ini. Petik 2. Dia pasti orang yang kita temui di pegunungan Magical Beast saat itu kan? Saya samar-samar merasakannya ketika kami bertukar pukulan selama periode waktu ini. Medusa menatapnya saat dia berbicara. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke arah benteng dan dia berkata, "Ayo pergi. Pertempuran besar ini telah berakhir dan Kekaisaran Magia akhirnya bisa mengatur napas." Tubuhnya bergerak setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memimpin untuk terbang ke benteng. Medusa mengikuti dari belakangnya. Berita menggembirakan dengan cepat menyebar ke seluruh Kekaisaran Magia saat pertempuran besar berakhir. Dalam waktu singkat, setiap tempat mulai menyapu keputusasaan dan kegelapan masa lalu. Bisa tidak meninggalkan negara mereka tentu menjadi harapan banyak orang. Kehidupan gelandangan adalah sesuatu yang tidak ada yang mau merasakan bahkan sekali tanpa alasan. Dalam pertempuran besar ini, nama Xiao Yan dan Medusa secara alami dikirimkan ke telinga setiap orang. Dengan bantuan ini, reputasi aliansi Yan sekali lagi melonjak. Banyak orang atau faksi kecil yang telah bergabung dengan aliansi Yan sangat bangga. Mereka juga lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Selama dunia luar dipenuhi dengan kegembiraan, Hai Bodong dan yang lainnya, yang telah bertempur untuk waktu yang lama, akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara itu akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di aula. Namun, mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansi Yan. Xiao Yan duduk di kursi pemimpin, yang sudah lama kosong. Matanya melihat ke seluruh aula. Dia memilih untuk mengobrol secara acak sebentar sebelum menoleh ke Hai Bodong dan bertanya dengan sikap serius, "Tidak ada seorang pun dari aula jiwa yang muncul selama setahun terakhir kan?" Hal yang paling diperhatikan Xiao Yan secara alami adalah Hall of Souls. Alasan dia mendirikan aliansi Yan adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia melindungi klan Xiao. Iya, Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang Hall of Souls telah berhenti datang dari Kekaisaran sejak Mystic Cloud Sekte dibubarkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Hall of Souls jelas sangat tertarik pada Tu Si Ancient Gods Jade, milik klan Xiao. Oleh karena itu, kecil kemungkinan mereka akan menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun tapi kenapa tidak ada aktivitas lain? Apakah karena ada masalah lain yang membuat mereka tidak punya waktu untuk repot dengan mereka? Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengangkatnya, dan mengarahkan matanya ke Hai Bodong. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum, "Tidak disangka bahwa Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Do Huang. Saya pikir Anda harus dapat mencapai kelas Do Zong segera." Petik 2. Hai Bodong segera menggelengkan kepalanya dengan sikap tak berdaya saat mendengar ini. Dia berkata, "Kamu anak kecil, bagaimana bisa begitu mudah? Tidakkah kamu melihat bahwa Old Jia tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menembusnya?" Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Ding yang tersenyum di sisinya saat dia bertanya, "Kakak, seperti apa aliansi Yan sekarang?"
Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Kami pada dasarnya telah menjangkau sebagian besar penjuru Kekaisaran Jiama. Saat ini, hampir setiap kota besar dan menengah memiliki aliansian kami. Selain itu, aliansian juga telah berkembang menjadi industri yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini dan telah menjadi sangat rumit. Xiao Yan tertawa. Aliansian saat ini bisa dikatakan lebih besar dari Mystic Cloud Sekte yang mendukung mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki cabang sebanyak kami. Petik 2. Setelah 1 tahun perekrutan ini, aliansian seharusnya memiliki sekitar 40 ahli Do Wangs. Ada lebih sedikit Do Huang dengan kami hanya memiliki kurang dari 10. Selain itu, aliansian juga telah mendirikan organisasi pelatihan Yan Pulse. Orang-orang yang dapat memasuki grup ini untuk berlatih semuanya telah dipilih dengan cermat, dan semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi darah terbaru aliansi kami. Xiao Ding tertawa. Tentu saja, Yan Alliance juga memiliki aula bisnis, yang sebagian besar terdiri dari klan seperti klan primer. Ada juga aula pengobatan yang didirikan dari banyak alkemis dari asosiasi alkemis. Mereka memberi aliansi Yan kami pil obat yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa kami bisa berlarut-larut dalam pertarungan besar ini sebagian karena usaha mereka. Petik 2. Xiao Yan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran aliansian saat ini di dalam Kekaisaran Magia setelah mendengar ringkasan singkat. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan mulutnya. Meskipun dia memiliki keyakinan ketika didirikan saat itu, dia tidak berharap kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan dapat mengembangkan aliansian sampai tahap seperti itu dalam waktu 1 tahun yang singkat. Dari apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, ukuran aliansian saat ini tampaknya jauh melebihi gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Tentu saja, gerbang Xiao di sana memiliki potensi besar. Ini karena diberikan lulusan dengan bakat luar biasa dari Akademi Dalam. Orang-orang ini adalah semua orang yang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Apakah anggota klan Xiao baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak baik-baik saja dengan kepala klan yang luar biasa sepertimu? Xiao Ding berbicara sambil tersenyum. Klan Xiao telah menjadi klan terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak ada alasan lain selain klan Xiao telah menghasilkan pemimpin aliansian ini, Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas sambil berkata, jika kamu punya waktu, kamu harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu ke Akademi Jianan. Jika Xiao Yu dan yang lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Iya, Xiao Ding mengangguk. Dia berkata, secara kebetulan, saya juga bisa menyampaikan pesan ke gerbang Xiao, dan memberitahu saudara kedua bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan kita. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena pertarungan besar sudah berakhir. Saya akan menyerahkan urusan yang tersisa kepada Anda semua. Saya sangat yakin jika saya menyerahkan aliansian ini kepada Anda semua. Xiao Yan berjalan keluar dari aula di depan banyak mata yang tak berdaya setelah mengatakan ini. Orang ini berpikir untuk menjadi pemimpin yang absen lagi. Semua orang di aula besar menggerutu pelan. Benteng Gunung Hitam di bawah langit malam mungkin masih tampak seperti binatang buas yang tergeletak di tanah karena ukurannya yang sangat besar, tetapi aura itu tidak begitu ganas dibandingkan dengan siang hari dan sedikit lebih hening. Xiao Yan duduk bersila di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng. Matanya sedikit tertutup saat sinar bulan mendarat di tubuhnya. Perasaan dingin yang samar menyebabkan hati Xiao Yan terasa sangat jernih. Medusa dengan malas bersandar di batang pohon di belakang Xiao Yan. Dia mengedipkan pupilnya yang mempesona saat dia berulang kali menyapu mereka ke depan dan ke belakang. Sesaat kemudian, dia dengan malas berkata, dia masih belum ada di sini bahkan pada jam selarut ini. Sepertinya Anda telah menunggu dengan sia-sia. Petik 2. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Dia berbicara tanpa menoleh, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu datang. Apa kau takut dia akan memakanku? Petik 2. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mundur atau berpura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan 1 lawan 1 ini untuk membunuhmu dan kembali sekali lagi besok, Kekaisaran Jiama akan tamat. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Begitukah?
Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Hatinya segera bergerak saat dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Riak sedang dikirim dari langit dari arah itu. Sosok berwarna putih menginjak langit kosong, tampak berjalan perlahan. Namun, sosok itu muncul di udara di atas puncak gunung ini hanya dalam beberapa kedipan. Bab 773, Metode Pil Racun. Xiao Yan tersenyum dan berdiri saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul di udara. Dia berkata, "Kamu akhirnya di sini." Little Fairy Doctor menggerakkan tubuhnya dan dengan lembut mendarat di puncak gunung. Murid ungu keabu-abuannya yang tidak biasa yang tampak seperti iblis di bawah sinar bulan pertama kali melirik Medusa di belakang Xiao Yan sebelum dengan tenang berbicara, "Ada cukup banyak masalah bagi ketiga pasukan untuk mundur. Pasukan itu telah terlalu banyak berdebat dan menunda cukup banyak waktu." Petik 2. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah ketiga sekte tidak mau mundur? Kekaisaran Cuyun dikendalikan oleh sekte racun. Saya adalah pemimpin sekte racun sehingga wajar jika kekaisaran Cuyun tidak akan menyuarakan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari kekaisaran Cuyun. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Karenanya, keberatan mereka sangat kuat meskipun saya mengatakan bahwa saya ingin mundur. Mereka telah lama berencana untuk mencaplok kekaisaran Mama dan secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Luo Yantian dan salah satu dari 3 tetua Mulan terluka parah oleh saya. Mereka benar-benar berani menjadi sombong ini meski telah kehilangan 2 orang ini? Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara. Saya mengatakan bahwa sekte Angsa Emas dan kekuatan Lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang-orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti dari kekuatan mereka. Dari kelihatannya, mereka masih berniat keras kepala untuk menghancurkan kekaisaran magia bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Little Fairy Dekotor memandang Xiao Yan saat dia sekali lagi berkata, Yan Luotian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan memang terluka parah. Namun, menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis tingkat tinggi. Selama mereka diberi waktu beberapa hari bagi sekte untuk memberikan beberapa pil obat langka, luka mereka kemungkinan besar akan pulih dengan sangat cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari 2 sekte yang akan datang. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Jika ini masalahnya, aliansi Yan dan kekaisaran magia kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit. Situasi seperti ini jelas bukan situasi yang ingin dia lihat. Dukungan terbesar dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah 2 elit Dozong yaitu Yan Luotian serta 3 tetua Mulan. Selama 2 orang ini terbunuh, kekuatan dari 2 golongan besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak lagi berani berpikir untuk menyerang kekaisaran magia. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Saat ini, Yan Luotian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi sangat merepotkan lagi. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang lembut sedikit pun ketika menghadapi musuh. Jika tidak, aliansi Yan harus membayar harga mahal yang tidak diketahui ketika musuh kembali di masa depan. Tatapan Xiao Yan dilemparkan ke arah dokter peri kecil saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan mereka membunuh Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan, kemungkinan besar rencana mereka akan sulit membuahkan hasil. Dokter peri kecil mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat mata Xiao Yan. Dia kemudian tenggelam dalam pikirannya. Medusa di belakang Xiao Yan menggerakkan tubuhnya sementara dokter peri kecil tenggelam dalam pikirannya. Dia muncul di udara dan secara tidak sengaja menutup jalan retret dokter peri kecil. Dari tampang tindakannya, sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan dokter peri kecil. Dokter peri kecil secara alami merasakan tindakan Medusa. Dia dengan dingin tertawa, jika saya ingin pergi, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Kamu bisa datang dan mencoba. Mata Medusa juga menunjukkan rasa dingin saat dia berbicara dengan sikap balas dendam.
Xiao Yan merasakan sakit kepala yang luar biasa saat dia melihat kedua wanita ini yang dipenuhi dengan amarah ketika mereka berada di dekat satu sama lain. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. Matanya mengamati dokter peri kecil saat dia berkata, aliansi yang didirikan oleh saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa melihatnya dihancurkan. Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan akan menjadi ancaman terbesar. Oleh karena itu, secara alami akan menjadi yang terbaik jika memungkinkan untuk menghabisinya. Petik 2. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak saat dia mengamati mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Dia berkata, bagaimanapun, kedua orang itu memiliki pemikiran buruk terhadap saya dan tidak dapat dianggap sekutu sejati. Saya dapat memilih untuk tidak ikut campur jika Anda ingin menyerang. Petik 2. Xiao Yan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Wajahnya memiliki kegembiraan yang sulit disembunyikan. Agar dokter peri kecil bisa mengatakan ini, itu berarti dia tidak melupakan hubungan mereka. Terlebih lagi, dari sudut pandangnya, ini adalah persahabatan yang langka. Meskipun mereka sekarang berada di kamp yang berbeda, dia tetap menghargainya. Kilatan dingin di mata Medusa berangsur-angsur memucat hanya setelah melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan bergumam, anggap dirimu masuk akal. Dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-kata Medusa. Mata ungu keabu-abuannya menoleh ke Xiao Yan saat dia berkata, ketiga tentara itu sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Cuyun. Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan juga ada di sana. Namun, 2 di antaranya mengalami luka berat. Oleh karena itu, pertahanan sekitarnya sangat ketat. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bertindak. Petik 2. Ya, serahkan pada kami. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pertahanan luar kota akan terpencar olehku saat kau bertindak. Saya sendiri juga akan mengatakan bahwa saya melakukan retret sebelumnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Anda harus menjadi orang yang menyerang. Bagaimanapun, jika ini bocor, itu akan merusak kredibilitas sekte racun. Dokter peri kecil perlahan berkata, terima kasih banyak. Little Fairy Doctor sedikit mengangguk. Dia segera mengubah percakapan ke topik utama saat dia berkata, sekarang, Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda akan membantu saya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ini harus menjadi masalah yang paling penting. Petik 2. Xiao Yan mengangguk samar. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan gelap yang tampak serius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke dokter peri kecil. Metode untuk mengatasinya ada di sini. Anda bisa melihatnya. Namun, ramuan obat yang disebutkan di dalam sangat sulit ditemukan. Petik 2. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya yang halus dan gulungan itu secara otomatis mendarat di dalamnya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia dengan hati-hati membukanya dengan lambat. Tubuh racun yang menyedihkan, semacam konstitusi yang sangat aneh dan unik. Sifatnya adalah racun yang mematikan. Mereka yang melakukan kontak dengan orang yang memiliki tubuh akan mati. Tubuh membutuhkan konsumsi racun untuk tetap hidup. Namun, semakin banyak racun yang dikonsumsi orang tersebut, semakin besar kepadatan racun yang terakumulasi dalam tubuh seseorang. Setelah racun berkumpul sampai tahap tertentu, itu akan meletus sepenuhnya. Jika demikian, semua makhluk hidup akan musnah dalam radius 1000 km. Tubuh racun ini sangat jarang. Itu dibedakan antara bawaan dan didapat. Bawaan berarti datang dengan kelahiran sementara yang diperoleh adalah yang dibuat oleh manusia. Di antara keduanya, yang bawaan secara alami memiliki kekuatan yang lebih besar. Selain itu, tidak ada metode untuk membatalkannya. Namun, jika seseorang memiliki keberuntungan, seseorang akan mampu mengendalikan racun sepenuhnya. Kekuatan beracun dalam tubuh seseorang dapat digunakan sesuka hati. Petik 2. Metode pengendalian ini disebut metode pil racun. Ia mengumpulkan semua racun yang terakumulasi di dalam tubuh seseorang dan mengubah semuanya menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, badan racun yang menyedihkan akhirnya akan menjadi konstitusi yang benar-benar menakutkan. Benua itu pernah menyaksikan beberapa bencana yang disebabkan oleh badan racun yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan tidak pernah mencapai tahap ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa ramuan yang dibutuhkan metode pil racun ini terlalu sulit ditemukan. Petik 2.
Perbaikan dari poison pill dapat dibagi menjadi 3 hal penting yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah Monster Core dari peringkat 7, Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Petik 2. Mata Little Fairy Doctor perlahan menyapu gulungan itu. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur menjadi redup. Bahan yang dibutuhkan poison pill yang dicatat dalam gulungan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil belajar bagaimana mengontrol sepenuhnya tubuh racun yang menyedihkan. 3 jenis api surgawi. Kondisi pertama ini saja sudah cukup untuk mematahkan semangat semua orang. Semua orang menyadari kekuatan destruktif dari api surgawi di benua itu. Jika seorang ahli biasa bisa mendapatkan satu jenis api surgawi, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Jika seorang alkemis mendapatkannya, tingkat keberhasilan mereka saat memurnikan pil obat pasti akan melonjak. Oleh karena itu, api surgawi memiliki status yang sangat tinggi di hati para ahli di benua Doki. Namun, kelangkaan api surgawi juga merupakan pengetahuan umum. Bisa mendapatkannya sudah merupakan berkah yang luar biasa. Adapun 3 jenis. Bahan kedua juga menyebabkan seseorang merasa lebih putus asa. Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah binatang unik dari zaman kuno. Kekuatannya sangat luar biasa. Peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit, sudah memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jarang ada orang yang bisa menandingi mereka di peringkat yang sama. Itu bahkan lebih sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Tentu saja, 2 kondisi pertama tampak sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan yang ketiga. Setidaknya, dokter peri kecil telah mendengar tentang api surgawi dan binatang kalajengking naga racun langit. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang ketiga adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dengan 3 kondisi yang keras ini, dokter peri kecil mengerti mengapa tidak ada satu orang pun yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, yang telah memperbaiki apa yang disebut pil racun ini di dalam tubuh mereka seperti yang dijelaskan oleh metode kontrol ini. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat wajah Little Fairy Doctor yang langsung menjadi gelap. Dia segera dengan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Namun, Anda perlu berusaha keras pada inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Petik 2. Anda memiliki 3 jenis api surgawi. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Matanya tercengang saat menyapu tubuh Xiao Yan. Bagaimana seseorang bisa memiliki 3 jenis api surgawi? Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan cepat terbagi menjadi nyala hijau dan nyala tak terlihat. Segera setelah itu, api putih pekat lainnya keluar dari segel api di antara alis Xiao Yan. Mata redup dokter peri kecil akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 api kecil yang tergantung di depan Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak heran kamu bisa bertarung dengan seorang elit Do Zong hanya dengan kekuatan Do Huang. Sebenarnya karena ini. Tetapi bahkan jika Anda memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, dan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang dibutuhkan juga sangat sulit diperoleh." Xiao Yan menyeringai saat dia melihat senyum pahit Little Fairy Doctor. Dia berkata, "Itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan hal-hal ini." Petik 2. Little Fairy Doctor sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Ini memang lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi tentang ini setelah aku kembali. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dokter peri kecil menyerahkan gulungan itu kembali ke Xiao Yan. Sebelum dia akan pergi, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, saya akan kembali dulu. Anda dapat memecahkan bidak giok ini saat Anda ingin berakting. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama." Dia menyerahkan sepotong batu giok abu-abu ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia menerima potongan giok dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil tidak tinggal lebih lama setelah dia melihat bahwa semuanya telah dipertanggungjawabkan. Tubuhnya bergerak dan dia melayang ke udara.
Langkah kakinya berhenti tepat saat dia akan pergi. Dia menoleh ke pria muda berjubah hitam di bawah dan dengan lembut bertanya, apakah Anda masih akan memperlakukan saya sebagai teman sekarang setelah saya menjadi seperti ini? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengungkapkan senyuman cerah, kata-kataku dari dulu masih berdiri. Bab 774, para ahli dari suku ular orang. Mata Xiaoyan dikirim dari punggung dokter peri kecil saat menghilang ke langit malam. Dia juga meregangkan pinggang malasnya dan tersenyum sambil berkata pada Medusa, ayo pergi. Saatnya kembali. Petik 2. Medusa mengerutkan alisnya dan berkata, bisakah dia dipercaya? Jika kami menyerang di siang hari saat kami menyerang dan akhirnya dikelilingi oleh mereka, akhirnya Kekaisaran Jiama saat ini dan rakyat ular bergantung pada kami berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus tahu apa konsekuensinya bagi Yan Alliance. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius saat mendengar kata-kata Medusa ini. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam, aku percaya padanya. Saya harap Anda tidak salah tentang dia. Medusa mendengus pelan. Tatapannya segera berkedip. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kamu harus ikut denganku ke suku ular orang besok. Beberapa sesepuh suku kami ingin bertemu denganmu. Petik 2. Temui aku. Xiaoyan terkejut saat dia bertanya, untuk apa? Wajah Medusa agak tidak biasa. Itu dimiringkan ke samping saat dia berkata, sesepuh dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka sadari. Petik 2. Xiaoyan samar-samar membuka mulutnya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi malu saat dia mengusap kepalanya. Mulutnya mengeluarkan tawa kering. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, lalu apa yang mereka rencanakan? Hati Medusa tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. Namun, wajahnya masih sedingin es saat dia berkata dengan lemah, menurut aturan klan kita, kamu akan menderita karena ditelan oleh puluhan ribu ular. Xiaoyan gemetar dengan cara yang dingin dan kejam ketika dia mendengar apapun yang ditelan oleh puluhan ribu ular. Dia tertawa terbahak-bahak, tidak bisakah setiap orang memiliki percakapan yang menyenangkan? Haruskah Anda menggunakan hal-hal ini? Saya saat ini adalah kepala aliansi Yan, batuk melakukan hal-hal itu kepada saya pasti akan membebani hubungan antara suku ular orang dan Kekaisaran Jiama. Ini tidak baik untuk siapapun. Petik 2. Kamu bisa pergi dan memberitahu para tetua. Medusa mengangkat matanya saat dia menjawab dengan tenang. Xiaoyan memegangi dahinya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Hatinya dengan tenang mengatakan bahwa sesuatu yang merepotkan memang telah tiba. Aku akan datang dan mencarimu besok. Medusa mengabaikan sikap sedih Xiaoyan. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke bawah bukit. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, kamu tidak perlu mengingat pil pemulihan jiwa apapun itu. Pengaruh Heaven Swallowing Python terhadap saya sudah semakin melemah. Petik 2. Apakah kamu akan membunuhku? Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan cara tertegun. Jika ratu ini ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati berkali-kali selama tahun ini. Medusa mendengus dingin. Xiaoyan dengan canggung tersenyum tapi hatinya mendesah lega. Bom waktu di sampingnya ini sepertinya mulai menunjukkan jejak pelemahan. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah seharian seperti dulu. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, setidaknya dia memiliki Yao Lao yang bisa memperingatkannya. Namun, sekarang Yao Lao berhasil ditangkap. Jika Medusa masih memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia lakukan saat itu, kemungkinan dia akan benar-benar dihabisi tanpa ada yang tahu. Ingat, jangan gunakan apapun sebagai alasan besok. Kalau tidak, Medusa meninggalkan beberapa kata yang mengandung ancaman. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Xiaoyan melebarkan mulutnya saat dia menatap tempat Medusa menghilang. Dia merosot dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Segera, dia mengatupkan giginya dan berkata, baik, saya pergi saja. Aku tidak percaya kalian semua akan benar-benar membunuhku. Xiaoyan tiba-tiba merasa bersalah sebelum dia berbicara sampai akhir. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, namun, demi keamanan, saya harus tetap memanggil Hai Tua, Jia Lao, dan yang lainnya.
Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah dia membuat keputusan ini di dalam hatinya. Dia memanggil sayap api sebelum terbang ke benteng Gunung Hitam. Meskipun 3 aliansi tentara telah ditarik, pertahanan benteng Gunung Hitam masih sangat ketat. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ketiga aliansi tentara itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, suasana di tempat ini masih sangat tegang dan khusyuk meski ada kegembiraan di dalam kekaisaran. Ruang pertemuan benteng Black Mountain keesokan harinya. Xiao Ding dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan bermaksud pergi ke perbatasan Kekaisaran Cuyun untuk membunuh 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian. Rencana ini cukup berisiko. Jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, nampaknya nasibmu dan Medusa akan sangat buruk. Jika kecelakaan terjadi pada kalian berdua, 3 aliansi tentara pasti akan menyerang lagi. Xiao Ding berbicara dengan sikap serius. Hai Bodong dan yang lainnya di sisinya mengangguk dengan wajah serius. Masalah ini terlalu berisiko. Jika saya tidak melakukan ini, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan sekali lagi akan mengumpulkan semua kekuatan esensi dalam sekte mereka setelah mereka pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Setelah itu, mereka akan menjadi masalah yang sangat besar. Kekuatan Douzong terlalu kuat. Sekarang kami telah membentuk permusuhan, kami harus membayar harga yang lumayan mahal jika mereka memutuskan untuk membalas dendam pada kami di masa depan. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik bagi kami untuk menghilangkan rumput dari akarnya. Xiao Yan perlahan berkata, matanya menyapu seluruh aula saat dia tersenyum dan berkata, rencana apa yang tidak berisiko? Terlebih lagi, terutama jika ukurannya sebesar ini. Petik 2. Xiao Ding dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka mendengar contoh Xiao Yan. Namun, mereka juga sangat sadar bahwa meskipun ada risiko besar yang dibawa rencana ini, bahaya aliansian dan kekaisaran Jiama akan benar-benar musnah begitu berhasil. Metode semacam ini adalah salah satu dengan jaminan terbesar. Apa menurutmu pemimpin dari Poison Sect bisa dipercaya? Jari Xiao Ding secara samar bergerak di atas permukaan meja. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Iya, dia bisa dipercaya. Perang ini awalnya hanya kesalahpahaman. Jika saya pernah berada di aliansian, perang ini mungkin belum dimulai. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pada hari Anda bertindak, ahli aliansian juga akan digerakkan dan akan bersembunyi di sekitar kota itu. Setelah terjadi perubahan tak terduga, kami akan segera meluncurkan penyelamatan. Xiao Ding sudah tahu bahwa Xiao Yan tegas setelah mendengar kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawaban kakaknya. Dia melihat pada suasana aula yang agak serius dan tertawa, tidak perlu setiap orang untuk bertindak seperti ini. Kami tidak akan dibatasi oleh siapapun setelah aliansian kami berkembang di masa depan. Namun, kami harus mengambil beberapa risiko sekarang. Petik 2. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Namun, kekhawatiran di hati mereka tidak berkurang banyak. Suara samar ditransmisikan dari samping sementara Xiao Yan diam-diam meninggalkan ruang rapat. Ayo pergi, saya telah menunggu cukup lama. Petik 2. Tubuh Xiao Yan langsung menegang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat bahwa Medusa bersandar di pagar batu di luar ruang rapat. Dia berdiri dengan malas sementara mata yang mempesona itu melihatnya dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mengeluarkan batu kering. Wajahnya menyeringai tapi itu sangat kuat. Setelah itu, dia dengan enggan berjalan menuju Medusa. Hai Bodong dan Jia Xingtian secara tidak sengaja berjalan keluar dari aula saat Xiao Yan mendekati Medusa. Keduanya kaget saat melihat ini tapi langsung tersenyum dan menyapa mereka. Xiao Yan segera bersukacita saat melihat mereka berdua. Dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara saat Medusa, di sisinya, menyuruh mereka pergi dengan suara sedingin es. Xiao Yan dan aku memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Tidak perlu kalian berdua mengikuti. Petik 2. Hai Bodong dan Jia Xingtian tercengang saat mendengar ini. Mereka segera saling memandang sebelum mengeluarkan tawa kering. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan yang menyarankan dia harus menjaga dirinya sendiri sebelum melarikan diri dengan cepat. Saat dia melihat dua orang tua ini, yang telah melarikan diri lebih cepat dari yang bisa dilakukan kelinci,
Dengan cara yang tidak bisa berkata-kata, Xiao Yan hanya bisa pasrah pada takdirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Medusa dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan sesepuh Anda kepada saya." Senyum tipis muncul di sudut mulut Medusa saat dia melihat tingkah laku Xiao Yan, yang sepertinya dia akan mati. Dia berbalik dan memimpin jalan di depan dengan kecepatan tetap. Xiao Yan mengikuti di belakang dengan ekspresi pahit. Xiao Yan tidak bisa disalahkan karena menyeret kakinya. Masalah antara dia dan Medusa mungkin tidak berada dalam kendalinya, tapi dia akhirnya mengambil tubuh orang itu. Ini benar, menuju untuk bertemu sesepuh di klan itu mirip dengan bertemu orang tua pihak lain. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka melewati beberapa jalan yang luas. Setelah sekitar 10 menit lebih, mereka berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang agak lebih gelap. Tempat ini kebetulan berada di sudut kota. Bayangan yang terbentuk dari tembok kota yang menjulang menyebabkan tempat ini menjadi sedikit lebih gelap. Banyak ahli dari suku ular orang tinggal di tempat ini. Ada garis batas yang ditempatkan di persimpangan antara tempat ini dan dunia luar. Suku ular orang mungkin saat ini bersekutu dengan kekaisaran magia, tapi sebagian besar suku ular masih cukup tahan terhadap manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar mereka dapat secara bertahap menyelesaikan perbedaan mereka dan hidup damai berdampingan satu sama lain. Daerah tempat tinggal suku ular orang ini dijaga ketat. Ular orang yang memegang senjata di tangan mereka berulang kali berpatroli ke sana kemari. Ketika mereka melihat tubuh Medusa, para penjaga ini akan segera menghentikan tubuh mereka dan menampakkan api liar di mata mereka. Setelah itu, mereka akan membungkuk dan menyapanya. Xiao Yan dan Medusa melewati mereka. Lama kemudian mereka berhenti di depan kompleks besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu ke kompleks secara otomatis terbuka. Dia masuk. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti. Kaki Xiao Yan baru saja melangkah ke dalam kompleks ketika bayangan gelap yang sangat besar tiba-tiba menghantam dengan cara yang kejam sambil mengandung angin yang ganas. Wajah Xiao Yan berubah saat dia merasakan serangan mendadak itu. Dia segera mendengus dingin saat dia mengencangkan tinjunya. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dan menabrak orang yang tanpa basa-basi meluncurkan serangan diam-diam. Bang! Angin yang rendah dan dalam menyebar di halaman, mengguncang debu di tanah hingga mulai menyebar seperti gelombang udara. Bahu Xiao Yan bergetar setelah bertukar pukulan. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam membalik beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya agak sedingin es saat dia menyapu orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Matanya langsung menyipit.